Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Kali ini kita akan membahas tentang fitur baru pada PMM, di mana pada tanggal 19 kemarin sudah di launching, yaitu pengelolaan kinerja, fitur pengelolaan kinerja, di mana Bapak Ibu guru yang ASN tidak lagi melalui e-kinerja, sekarang melalui PMM. Kita lihat di sini ada fitur baru pengelolaan kinerja. Di sini bisa kita lihat Bapak Ibu. Kita buka. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini masa percobaan karena akan dimulai nanti pada bulan Januari. Ya, pada bulan Januari nanti, mulainya dari tanggal 2 Januari 2024 ya, akan dimulai. Nah, tampilan ini bukan tampilan awal, namun sebelumnya adalah di tampilan pertama itu kita memvalidasi identitas ya. Nah, di sana kita memvalidasi bahwa benar jenjang sesuai jenjang kita, kepangkatan kita. Misalkan kita adalah guru ahli pertama atau madya, di sana ada pilihan, tinggal disesuaikan dengan jenjang karir Bapak Ibu guru. Nah, setelah itu maka kita akan masuk pada menu. Di sini ada alur pengelolaan kinerja. Di sini tertuang ada bulan Juli, Agustus, September, Oktober sampai November dan Desember. Ini untuk jenjang semester berikutnya. Yang kali ini nanti akan dimulai pada tanggal 2 Januari 2024. Maka kita akan mengklik lanjutkan draft di sini untuk pengisiannya. Nah, di perencanaan kinerja ada 8 intervensi di sini, seperti penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, kemudian umpan balik konstruktif, kemudian perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, kemudian aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, kemudian instruksi yang adaptif. Nah, di sini memiliki warna berbeda Bapak Ibu. Jadi warna kuning ini pada dimensi, misalkan di umpan balik konstruktif ini ada dimensi dukungan psikologis berwarna kuning. Ini menunjukkan bahwa kuning ini cukup ya, karena ada 3 warna. Yang pertama ada merah, itu kurang, kemudian kuning itu cukup, dan hijau sudah baik. Nah, di sini ada 2 rekomendasi, yaitu penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Nah, sesuai dengan rapor pendidikan bahwa ada 2 rekomendasi yang diprioritaskan untuk didahulukan atau dibenahi. Nah, di sini ada sudah sesuai dengan rapor pendidikan satuan pendidikan kita masing-masing ya. Berarti di sini yang direkomendasikan ada 2 intervensi dari 8 poin itu, yakni penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Kita klik salah satu ya, salah satu yang ingin kita dahulukan. Misalkan penerapan disiplin positif, kita klik, lalu di paling pojok bawah ada di sini keterangan ke pengembangan kompetensi. Kita klik. Nah, kalau kita mau menyimpan maka kita klik simpan sebagai draft. Nah, begini tampilan untuk pengembangan kompetensi. Baru nanti kalau ini sudah kita isi, maka akan lanjut ke tugas tambahan, lalu perilaku kerja dan
yang terakhir adalah kelima, itu rangkuman. Baik Bapak Ibu, di sini ada pengembangan kompetensi. Berdasarkan Dirjen GTK nomor 7607 garing B B1 garing HK garing 03 garing 2023, ini adalah total poin yang harus dikumpulkan minimal 32. Nah, Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Nah, ini yang harus kita penuhi. Nah, kenapa total poin adalah 128? Karena di rencana hasil kerja ini kita pilih di sini sesuai dengan apa yang akan kita rencanakan. Nah, misalkan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ada nilainya adalah 4 poin. Nah, yang di sini peningkatan kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah di bidang kepemimpinan dan bidang teknik yang relevan seperti pendidikan guru penggerak. Nah, inilah poinnya 128. Jika kita pilih ini, maka poinnya adalah 128 poin. Maka bukti dukung berupa sertifikat. Kemudian target kuantitasnya adalah 1 kegiatan. Kemudian target waktu per semester. Kemudian poinnya adalah 128. Nah, ini bisa Bapak Ibu hapus juga kalau memang Bapak Ibu ingin merubah, atau bisa kalau merubah bisa memilih poin-poin yang ada di pilihan di sini. Misalkan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai kompetensi guru, kepala sekolah atau pengawas. Ini nilainya 8 poin. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengerjakan pelatihan mandiri di PMM, maka poinnya adalah 8 poin. Nah, di 8 poin ini minimal Bapak Ibu mengerjakan 10 topik atau aksi nyata, mendapat 10 sertifikat sehingga bernilai 8 poin. Nah, nanti ketika kita pilih ini misalkan, maka bukti dukungnya adalah sertifikat topik. Kemudian target kuantitasnya, misalkan kalau 1 kegiatan, 2 kegiatan, 3 kegiatan atau 4 kegiatan. Nah, di sini ada pilihan. Nah, artinya per semester misalkan Bapak Ibu mendapat targetnya 1 topik untuk 1 bulan ini misalkan, maka sertifikat topiknya harus bukti dukung nanti ketika Bapak Ibu mendapat sertifikat pada pelatihan mandiri. Nah, kemudian di sini 1 kegiatan. Kalau Bapak Ibu memilih 2 kegiatan, maka 2 topik. Nah, maksudnya 2 topik. Nah, kemudian kalau memilih 4 kegiatan berarti 4 topik yang harus Bapak Ibu selesaikan, sehingga dalam 1 tahun adalah mendapat 8 topik. Nah, misalkan. Kemudian tenggat waktunya adalah per semester. Nilainya adalah 8 poin. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambah RHK rencana hasil kerja, maka tinggal tambah. Nah, jadi tinggal ditambah lagi. Misalkan seperti ini. Pilih lagi RHK yang akan direncanakan. Nah, misalkan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknik yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, misalkan juga ketika Bapak Ibu ingin menjadi peran penyusun cerita praktik atau peran sebagai menyusun perangkat ajar, kepala sekolah lainnya. Nah, ini poinnya adalah 24 poin. Nah, misalkan kita pilih. Nah, setelah kita pilih RHK seperti ini, maka kita akan klik ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini opsional Bapak Ibu.
ya, opsional. Misalkan Bapak Ibu menjadi wali kelas, wakil kepala sekolah, atau tugas tambahan lainnya, kepala perpustakaan, misalkan sebagai pembimbing khusus pada sekolah inklusif, atau kinerja pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas ini, atau pembina organisasi siswa intersekolah atau OSIS ini. Jadi tugas tambahannya di sini sudah tinggal dipilih. Nah, misalkan kalau kita sebagai wali kelas, tinggal kita pilih wali kelas. Setelah itu, jika hanya tugas tambahan kita hanya sebagai wali kelas, maka kita ke selanjutnya, yaitu perilaku kerja. Perilaku kerja ini indikatornya dan perubahan perilaku. Di sini ada 7 intervensi, yaitu berorientasi pelayanan, aspek akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Lalu tinggal kita pilih. Ya, misalkan melaksanakan tugas jujur dan bertanggung jawab, cermat. Ya, kita pilih salah satu. Kemudian bagaimana kita akan menerapkan perilaku tersebut di kehidupan sehari-hari? Tinggal kita pilih jawaban. Misalkan memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Nah, seperti itu seterusnya. Jadi tinggal kita pilih aksi kita. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja sesuai dengan sesuai dengan yang tertera di sini, perilaku yang akan kita lakukan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita setelah pada rangkuman, ya, kita pilih ini dulu. Setelah kita pilih, setelah semuanya selesai, baru kita ke rangkuman. Nah, setelah ke rangkuman, maka inilah yang akhir dari RHK yang akan kita kerjakan pada 1 semester ini. Nah, nanti kepala sekolah akan menilai langsung, ya. Nah, setelah ini semua sudah terisi seperti ini, maka kita tinggal simpan sebagai draft, ya. Simpan sebagai draft. Nanti ini bisa kita ubah. Nah, ini hanya contoh untuk pengisian saja Bapak Ibu, ya. Bisa kita simpan sebagai draft. Simpan draft sebelum keluar. Nah, seperti ini. Tinggal kita simpan dan keluar. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.